Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDC, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya sedang berada di rumah Acahya dan istrinya. Kebetulan sudah beberapa hari ini saya sedang ada kegiatan proses rawatan ruqyah. Sudah sekitar berapa kali ya teh? Udah berapa kali ya? 6. Adalah 6 ya. 6 lebih lah. 6 lebih. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai dengan teteh siapa teh? Namanya teh? Teh Siti. Beneran. Ah, siapa? Perkenalkan dulu. Cahyana lebih kenalnya kebanyakan nama dipanggil Acuy. Acuy teh. Gaduh Instagram. Ya, nggak punya. Teh boleh diceritakan kira-kira gejala-gejala yang sering dirasakan, gangguan-gangguan ini. Yang pertamanya kayak gimana dulu? Apa yang dirasakan? Was-was, gelisah, nggak tenang, terus merinding, gemeteran, lemes. Kalau misalkan akunya nggak kuat, pingsan, nggak sadar. Sadar. Udah berapa lama, dari sejak kapan gitu? Ada 3 tahun. Ada 3 tahun pokoknya pas sesudah nikah berselang berapa bulan lah, tahun berapa tahun. Itu seringnya di tempat kerja dulu kan waktu kerja. Jadi seringnya kejadiannya di tempat kerja. Akhirnya saya suruh keluar, dikhawatirkan apa-apa kayak saya ya. Saya khawatir, jadi saya suruh keluar. Masih tetap gitu, masih ada gitu. Kirain saya nggak bakal ngikutin gitu kalau kayak gitu. Makanya saya suruh keluar, ternyata masih tetap. Kalau secara medis misalkan udah ke dokter, Udah, tapi nggak sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi tidak punya penyakit. Jadi emang pas dulu di tempat kerja, memang jadi kan dulu pakai apron buat kerja gitu. Kayak sering ada yang narik gitu, terus kayak sering ada yang ngebisikin gitu. Terus ya jadi akunya teh takut lah. Jadi mereka teh makin mau dekat gitu, karena akunya takut gitu. Jadi sering hayu. Waktu pas ada gangguan itu sudah curiga belum? Oh ini tuh gangguan jin atau saya tuh kenapa sih gitu, bertanya-tanya? Enggak sama sekalinya. Belum. Malahan kalau saya ya berpikir tuh ini kan kalau nanya-nanya ke orang gitu ya, ke teman, itu mah pasti di pabriknya banyak penghuninya, udah aja keluar atau udah aja pindah kemana kerjanya gitu kan. Saya juga nggak berpikir itu ada gangguan jin ya atau setan gitu. Lebih ke condongnya ke gangguan setan ada di tempat situ, udah aja gitu. Makanya saya suruh lemah, jadi banyak gampang pikiran masuk kosong gitu. Sempat nih di nanya ke, kalau di pabrik tuh kuncen. Nah, kuncen sempat nanya nih, nanya ke kuncen, katanya itu mah si gangguannya bukan di pabrik, sempat di rumah di atas. Ini kan sempat di sini kan rumah tuh berapa tahun kosong gitu, yang atas nggak berpenghuni katanya, ditempatin di atas lah. Ini mah karena kosong jadi ditempatin sama makhluk goib, jadi dia tuh yang ngegangguin si saya. Saya nggak percayanya kita teh, karena emang dulu kosong kan, pas ngebangun teh ini udah beres, yang atas masih ngerangkai gitu. Pengalaman gangguan jin yang paling menakutkan apa itu? Pas lagi hamil. Ngeliat atau Pas lagi hamil 2 kali. Kan tidur teh kan ada temboknya. Pas aku balik belakang teh ada yang pakai mukena merah. Mbak. Nah itu terus sama lagi tidur di belakang tembok ada yang narik belakang di perut, padahal lagi hamil 2 kali. Itu paling parah. Terus kalau misalkan di satu tempat ya, di rumah
penglihatan gimana, misalkan kayak lihat ada yang Sering gitu mah, lewat sering. Misalkan lagi di kamar, di pintu kayak ada yang ngeliatin gitu. Terus kalau lagi masak di belakang kayak ada yang ngeliatin, lagi nyuci gitu. Jadi setiap hari aku mah kayak ada yang ngintai ya terus. rasanya. Makanya jadi gelisah terus, was-was terus nggak pernah gitu. Tapi wujudnya itu hitam, putih, atau berwujud kayak manusia gitu. Macem-macem. Kadang hitam, kadang putih. Sebelum menikah atau sesudah? Itu mah sesudah. Sesudah. Kalau dulu pas sebelum nikah mah nggak pernah kayak gini, nggak pernah sama sekali. Pas udah nikah ya itu pas di tempat kerja jadi kayak ada yang narik, terus kayak ada yang ngajak, kayak ada yang niup ke telinga gitu. Kalau gangguannya ke kayak ke apa ya, keharmonisan rumah tangga itu ada Ada, ada ada, ada. ada banget. Sering emosi ke siapa gitu. Tiba-tiba ih geuleuh kalau bahasa Sundanya mah. Geuleuh ngeliat suami teh tiba-tiba bad mood, padahal mah nggak ada masalah, nggak ada apa ke suami teh. Kan waktu awal di diagnosa ya, teteh kan cerita gangguannya itu lebih ke was-was kayak apa ya, takut mati gitu, kata teteh. Itu gimana rasanya tiap hari itu teh jadi bawaannya wah takut mati, gimana itu ceritain coba. Setiap aku was-was, setiap gelisah pasti bakal mati gitu, tapi pas misalkan lagi sadar, lagi tenang mah enggak sama sekali. Besok mati atau bentar lagi mati enggak. Kalau akunya lagi sadar biasa. Pokoknya pas lagi gelisah, pas lagi was-was pasti ingatnya mati besok atau mati bentar lagi. Berarti pas ada perasaan-perasaan gak enak kayak gitu curiga dong, misalnya ini saya kenapa gitu. Kalau berobat ke orang-orang yang bisa gitu, udah berapa kali misalnya diobati sebelum bisa mengenal rupiah? Kalau sebenarnya itu nggak tahu orangnya atau bisa atau enggak ya. Soalnya yang saya tahu tuh gimana cara buat nyembuhin istri saya ketika kesurupan. Ya ada orangnya gitu, si anu lah gitu ya, saya seperti dia suka ngasih minuman, udah dikasih minuman gitu, nggak tahu dibacainnya apa ya, walau alam. Yang penting kalau di benak saya pikiran kalau istri saya kesurupan, yang penting dia sembuh, sehat, kembali ke ya normal lagi lah. Kalau berapa kali ya pas sebelum sama AA pasti sama dia. Tapi masih tetap kayak gitu, saling jadi. Sebelum sama Atanya juga pas di rumah Pas di rumah tuh itu Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz Cecep dia nggak tahu, pas kan 2 kali di rumah mertua, di rumah si mama 2 kali kerasukannya. Pertama biasa keluar, dikeluarin dia baca-baca ya, mungkin ayat Al-Quran. Soalnya yang saya benak pikirannya itu Ustadz pastilah bacanya Al-Quran. Terus masuk lagi, nah dia baca-baca, katanya mau saya bakar gitu. Mau saya bakar, dia baca-baca ke air baru disembur. Terus air itu sisanya di sembur-sembur ke luar biar nggak datang lagi kan. Jadi kalau disebut kurang tahu ya, emang kurang tahu. Makanya saya kalau yang di benak saya mah yang penting masih saya sembuh dah. Jadi itu kalau tiap hari kemarin gangguannya tiba-tiba pingsan, gak sadarkan diri kayak gitu. Sebelum kejadian pingsan misalkan ada gejala-gejala tertentu gak yang teteh rasa, misalkan wah ini saya mau pingsan, kayaknya ada firasat dulu, gemeteran, terus merinding, jantung gak enak,
gitu, kayak ada apa gitu. Tapi yang paling parahnya mah gemeteran dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, gemeter kayak yang kedinginan gitu, kayak nahan lagi sakit apa gitu, terus kita teh nahan kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman, barangkali di dalam diri teman-teman ada yang ngerasa gejala-gejala seperti yang saya rasakan, itu sudah sepatutnya kita tidak boleh lengah, karena syaitan itu akan terus mengganggu kita dengan berbagai cara. Seperti tadi yang diceritakan, ada was-was, ada perasaan yang kayaknya mau mati ya, itu bagian dari was-was syaitan gitu. Nah berikutnya, kenal ruqyah itu dari mana? Nah, kan Tahu ruqyah? saya juga nggak tahu sih ya, tetangga saya tahu Dekat di dia rumahnya dekat, sebetulnya. bisa ngeruqyah. Kan waktu itu posisinya seperti saya lagi kerasukan, saya nyuruh kakak ipar panggilin si yang kemarin diminta air, panggilin, nggak bisa katanya lagi ada tamu. Nah saya kan bingung, mana mah cariin aja weh yang bisa ustad atau apalah gitu kan saya. Pokoknya mah yang penting istri saya sembuh. Kakak ipar saya nyari, ternyata yang datang ya saya juga kaget, oh saya dari sana juga belum tahu Asia punya ya saya bukan punya bisa ngeruqyah gitu. Makanya alhamdulillah gitu, sudah dari sana tahu mah kenapa dari dulu nggak siaan. Emang dari dulu emang ada niatannya, dari pas di tempat kerja emang udah ada niatan, tapi udah sampai nyari-nyari ini bagus tapi bayarnya seanu, ini bagus bayarnya seanu, tapi nanti lah gitu. Tapi yang mungkin jalannya sekarang alhamdulillah kan kita temuin gitu sama orang yang pas, adalah beneran Allah gitu. Terus pernah sama adalah saudara, bukan saudara, tetangga pernah, tapi itu mah nggak ada reaksi, nggak ada apa. Terus sebelum kemarin juga mau kita pokoknya udah nyari-nyari, udah ini mah segini, nanti lagi. Terus ada perasaan takut setiap mau diruqyah. Nah setelah beberapa kali menjalankan terapi ruqyah, apa tanggapan teteh tentang ruqyah? Alhamdulillah sih, ngerasa makin deket sama Allah, terus lebih tenang, jarang was-was, gelisah, jarang. Terus dulu mah kan sebelum ruqyah mimpi aneh, mimpi ini, mimpi itu, alhamdulillah sekarang enggak. Terus sama suami, sama anak lebih bisa nahan emosi, alhamdulillah. Itu sih. Jadi dampak positifnya kerasa. Banyak hidayah setelah Terus ruqyah. setelah di ruqyah langsung sembuh nggak? Enggak sih, Enggak kan? proses panjang banget. Jadi intinya proses, kita jangan mudah menyerah ketika di ruqyah ya. Tergantung kitanya juga. Kalau kitanya niat mau sembuh, kitanya bulat, minta sama Allah, insya Allah dipermudah. Tapi balik lagi proses. Jadi intinya proses. Itu prosesnya gimana sih? Misalkan di ruqyah satu kali sembuh, besoknya kerasa lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan gini nih, sembuh nggak sembuh, yang teteh rasa hikmahnya apa sih? Kenapa bisa gini? Kenapa Allah teh nggak langsung menyembuhkan aja gitu? Hikmahnya teteh pelajaran. Aku masih sadar, ya mungkin ini mah ujian buat aku. Terus jadi Allah teh bisa nggak aku teh ngelewatin ini semua gitu. Sadar ke situ. Yeah. Alhamdulillah. Sadar weh, proses lah. Jadi tercerahkan ya, walaupun mungkin gangguan jin ini membuat ya bikin pikiran teteh terganggu, jiwa terganggu, tapi kan terlepas dari semua itu kan teteh jadi semakin sadar ya betapa pentingnya berdekat diri kepada Allah. Mungkin kalau tidak ada ujian seperti ini mah ya lurus-lurus aja mungkin hidup kita ya, karena kan seperti kemarin ditekankan bahwa
kita ada gangguan jin atau tidak, sebetulnya gangguan syaitan itu kepada setiap manusia akan ada. Kaya juga diganggu oleh syaitan. Sama. Ujiannya beda-beda gitu. Jadi yang terpenting adalah apapun keadaan kita harus sadar bahwa Allah tuh memperhatikan kita, menyayangi kita. Dengan adanya ujian itu tuh kita akan semakin digembleng untuk berubah gitu. Ya. Jadi setelah diruqyah teteh merasakan itu ya. Padahal kan kayak aku dari dulu ini teh kan sebenarnya udah ada 3 tahun yang lalu, tapi baru sadar sekarang. Betapa mahalnya hidayah setelah Baru sadar sekarang. Oh, berarti aku teh harus lebih dekat sama Allah. Buktinya kan sekarang mah alhamdulillah. Ngaji jalan lagi, sholat jalan lagi kan. Gitu. Banyak dampak positif setelah diruqyah. Alhamdulillah. Jadi walaupun kontrol emosi ya. ada keadaan efek positifnya kayak gimana ya teteh, jadi romantis terus misalkan apa gitu, dampak positifnya gitu ya. Kita mah dari dulu juga romantis. Iya. Lebih ke di dekat lah. Segala sesuatu kalau saya mau berbuat tuh, kalau misalkan negatif tuh lebih hati itu berbicara ini salah nih, jangan kayak gitu. Nah, jadi lebih ada rasa oh ini mah bisikan setan cigana tuh ya. Jadi lebih kalau mau belok tuh saya selalu ingat oh ini bisikan setan harus ke sini. Jadi lebih hati itu lebih ngelawan gitu. Kalau dulu kan beda lah gitu. Kalau ada bisikan tuh udah ke kanan, udah ke sini tetap aja gitu. Jadi lebih hati itu kalau bertindak segala sesuatu itu kalau negatif itu lebih dipikirkan matang-matang itu benar atau tidak gitu. Kalau dulu mah kan kalau marah juga sama istri, yang penting marah aja gitu. Kalau sekarang mah lebih marah istri sama marah udah gitu. Lebih ada sedikit ngalah, istri juga sekarang mah beda lah. Kalau marah-marahan sama saya misalkan kalau lagi marah beda gitu. Jadi ada rada kayak bisa menekan emosi gitu, bahwa itu tuh amarah tuh bukan dari kita gitu, setan gitu. Jadi kesana lah. Terus lebih ya kalau disebut bagus tidak juga. Kalau untuk sholat dulu emang jarang lah diingetin sama istri. Sekarang mah lebih kalau dibangunin sedikit juga di subuh langsung gitu. Kalau dia bilang ntar aja gitu. Jadi lebih rasa ketakutan sama yang pencipta tuh lebih kerasa. Dampak positifnya di ruqyah itu bukan cuma ngeluarin jin cabutin aja ya, bukan. Justru kita lebih, malah jadi berfokus, jadi banyak belajar. Iya, banyak belajar jadi Islam. Ya. Jadi lebih ke ngerasa tuh yang suka bilangin gitu. Oh iya, ini perbuatan setan, ini perbuatan ini. Jadi ilmu. Jadi ilmu lah. Lebih banyak tahu. Pokoknya intinya mah banyak hidayah setelah diruqyah, banyak dampak positif setelah diruqyah. Ayo ruqyah. Karena perlu teman-teman tahu, ketika proses ruqyah itu tidak setiap hari misalkan diruqyah jadwal 3 kali diruqyah aja atau enggak. Jadi ada masukan-masukan ya, terus ada konsultasinya juga, berbagai permasalahan juga itu dibahas. Karena yang terpenting itu adalah komunikasi yang nantinya setiap kejadian yang terjadi pada saat proses ruqyah itu akan kita ambil hikmah gitu. Nah, dengan hikmah itu jadi ilmu, kemudian ilmu itu akan menjadi sebuah motivasi untuk amal. Nah, dengan amal itu akan menjadi keimanan. Jadi ilmu, amal, iman gitu. Dengan ruqyah ini kan kita sambil belajar belajar Islam dengan benar. Ternyata Masya Allah Al-Quran itu luar biasa sekali atas izin Allah ya, bisa menyembuhkan. Luar biasa juga yang tadinya pas
waktu teteh diruqyah kayak orang lumpuh gini kan. Iya. Ketika dibacakan ayat langsung sembuh, itu kan luar biasa sekali ya, atas izin Allah semua. Dengan ayat-ayat Allah yang maha dahsyat, dengan izin Allah, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu bisa menjadi obat. Ternyata obatnya itu bukan sekedar untuk membersihkan manusia dari gangguan jin. Seperti tadi yang dibahas, teteh merasakan bahwa dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan juga justru menjadi obat buat ketenangannya, untuk pikirannya, dan juga membuka pikirannya, merasa ingin belajar agama lebih banyak lagi. Iya, Tentunya ada menggali motivasi lagi. Ya begitu teman-teman, kalau kita sering-sering nih ruqyah mandiri khususnya, ya kalau setan-setannya keluar kayaknya sebelum pengaruh baik tuh ada ya. Ya, lebih positif. Lebih positif, enak. Cenderung lebih pikiran tuh lebih ngambilnya ke positif, enggak ke negatif. Emang sih mungkin ada 1-2 kali mungkin ke negatif, cuman sekarang lebih Lebih bisa cenderung ngontrol. lebih bisa ngontrol gitu. Berpikir tuh lebih positif. Bahwa kalau ini ini perbuatan setan gitu. Kalau sepenuhnya hilang gangguan bisikan pengen berbuat salah, melalaikan sholat, sebetulnya itu ada. Cuman bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Ya Bisa makanya lebih dikendalikan. bisa ngontrol gitu. Misalkan biasanya sholat zuhur kan misalkan jam 12, biasanya kan sholat setengah 2, jam 1. Sekarang alhamdulillah ada wudu sholat. Meskipun sih belum sepenuhnya sempurna, cuman banyak perubahan, banyak berubahnya gitu setelah diruqyah. Pokoknya banyak banget dampak positifnya, Luar biasa. luar biasa banget. Nyesel nggak dari dulu aku diruqyah. Kalau baru tahu. Ya kadang begini ya, yang namanya ruqyah itu biasanya kalau bukan atas izin Allah itu susah. Biasanya orang-orang itu mudah menyerah karena dengan melihat dari prosesnya itu ruqyah itu tidak mudah. Sisi yang paling besar itu adalah semangat seseorang tuh mau sembuh teh untuk apa gitu. Kadang kan orang melihatnya kalau ingin diruqyah jangan sembuh gitu. Ya, Harusnya sebetulnya orang-orang tuh sadar bahwa kesembuhan itu bonus gitu. Nah, betul. Yang harus dipikirkan itu adalah kalau kamu sembuh mau ngapain. Kalau toh kenyataannya selama kamu sakit itu dapat mendekatkan diri kepada Allah, apa itu tidak wajar, ya bagus gitu. Daripada sembuh ternyata itu melalaikan diri kita mendekat diri kepada Allah. Selama teteh punya gangguan jin tetapi itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah, baca Al-Qur'annya lebih rutin. Secara tidak langsung kan Allah tuh ingin membuat kita dekat gitu. Karena manusia kalau tidak disentil sedikit lupa gitu. Jadi apapun penyakit yang kita derita ya termasuk gangguan-gangguan yang kita derita, mintalah kesembuhan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Rutinkan terus ruqyah dan jadikan ruqyah ini sebagai tazkiyatun nafs. Jadi bukan sekedar mengharapkan kesembuhan aja, tetapi bermuhasabah diri lah akan segala kesalahan kita, kehilapan kita mungkin gitu. Ya itu mungkin. Karena kan banyak orang yang beranggapan kalau ruqyah itu menakutkan, kesurupan, padahal sama sekali enggak. Enggak sama sekali. Ruqyah terapi ya? Iya. Ya, terapi. Makanya kan sekarang ya yang aku rasain pokoknya enak lah. Ya. Tenang. Ngerasa deket banget sama Allah gitu. Padahal kalau dilihat dari siklus gangguannya kan gini, pertama ruqyah kan nggak terlalu dahsyat ya reaksinya. Tapi makin kesini makin ganas nih jinnya. Ternyata gimana, takut gak atau gimana gitu? Ternyata Sebenarnya sih udah takut. diruqyah malah jadi makin reaksinya. Aku takut tapi aku sadar. Berarti aku harus lebih kuat. Insyaallah. Ngaji aku harus diperdalam, sholat aku diperdalam, ilmu tentang agama aku diperdalam gitu. Sadar ke situ. Jadi Salah. semakin gangguan jinnya kuat malah makin termotivasi ya. Nah kayak gitu. Dan benar teman-teman, ketika teteh sudah bulat niatnya seperti itu,
terakhir hari ini di ruqyah pun tadi kan supaya mencakar-cakar ya, Iya. sampai gimana Gigit. luar biasa ya. Tapi tidak mematahkan semangat, itu luar biasa. Jadi apapun reaksinya, ya yang penting tadi sudah tidak takut lagi ya. Yang penting mempedulikan keimanan aja itu ya yang ada lagi. Alhamdulillah. Rasa takut juga sekarang udah sedikit-sedikit lah. Biasanya Kurang. kalau malam mau ke air takut, terus kalau di rumah nggak ada siapa-siapa takut. Sekarang mah alhamdulillah ada Allah, ingat terus aja zikir, terus berdoa, alhamdulillah ketakutan itu bakal hilang dengan izin Allah. Semoga obrolan ini ya bisa memberikan hikmah banyak bagi kita semua para penonton di DC. Semoga ya kita semua mendapatkan pelajaran-pelajaran dari obrolan sederhana ini ya, Ya. Teteh. Dan kita juga semua sahabat IDC juga mendoakan semoga Allah memberikan selalu hidayah taufik untuk AA dan Teteh sekeluarga. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan rizki yang berkah, Amin. rizki berupa kesehatan, berupa materi dan sebagainya. Dan semoga Allah juga memberikan bonus kesembuhan. Terlepas dari semua itu adalah bonus, tetapi intinya adalah yang terpenting proses ruqyah ini menyadarkan ya, agar kita itu mencari ilmu, kemudian beramal, kemudian menjadi sebuah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat. Mohon maaf sudah lama saya tidak bisa bikin konten karena banyak halangan-halangan. Tapi doakan teman-teman semoga kedepannya saya punya kameramen ya. Doakan aja semoga konten ini maju ya. Ya, amin. Karena kan ini manfaat banget gitu. Ya, manfaat. Mudah-mudahan nanti kalau Teteh di ruqyah lagi kita video pada saat Ya. proses ruqyahnya. Boleh. Kebetulan tidak sempat di video karena kejadiannya itu suka dadakan ya, suka Ya. dadakan. Minta doanya dari teman-teman semuanya, semoga Teteh Siti sembuh Amin. karena Allah. Amin. Insya Allah. Satu lagi teman-teman, jangan Oh iya takut benar, di ruqyah. pesan-pesannya, Jangan pesan-pesannya. takut ruqyah. Ya, Ruqyah terapi. Ya. Pokoknya jangan takut ruqyah, harus ruqyah kalau bisa. Insya Allah banyak hidayah, banyak dampak positif. Apakah ruqyah ini untuk yang punya gangguan jin aja? Enggak. Karena tiap orang beda-beda. Pokoknya ruqyah yuk, coba ruqyah. Insya Allah Tuh, itu pesannya. sehat. Banyak ilmu yang didapat. Ya. Amin. Ada yang perlu disampaikan pesannya gimana? A? Ya, pokoknya kalau ada gangguannya juga, mau istrinya, mau suaminya, kasih semangat ruqyah. Wah, betul itu. Jadi Kasih semangat dari support. keluarga, Jangan dari sampai suami. di istrinya atau suaminya takut. Ya udah jangan ruqyah. Justru saranin ruqyah. Harus disupport ya, harus didukung. Harus semangat, harus Itu terus. penting banget ketika proses ruqyah. Tuh. Karena waktu awal juga Teteh kan, waktu awal Takut. kan Takut. udah satu kali di ruqyah, Ya. besoknya jadi gak Takut, mau ya. ya, takut. Berubah. Nah, itu juga salah satu Dorongan gangguan. dari keluarga nomor satu penting. Ya. Yuk ruqyah. Ya. Yuk ruqyah itu temanya. Ayo ruqyah. Ada lagi, A? Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan untuk kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah.